Jumpa lagi di channel Katika, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 200 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat roti manis yang sederhana tanpa menggunakan mixer ataupun menggunakan mesin, tapi hasilnya tetap empuk dan teksturnya juga halus. Bagaimana cara membuatnya supaya nanti hasilnya bisa menul-menul seperti ini? Simak tutorialnya. Bahannya 400 gram tepung terigu protein tinggi. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 100 gram tepung terigu protein sedang. Saya pakai merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 1 bungkus kis instan. Ini beratnya 11 gram. Saya pakai merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 1 sendok teh bread improver. Saya pakai merek ini ya, bisa juga pakai merek lain. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya bisa pas ya. 125 gram gula pasir, 25 gram susu bubuk, 2 butir telur ayam ukuran sedang atau kurang lebih beratnya 125 gram. 7 gram garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa ya. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering, kurangi ukurannya supaya tidak terlalu asin. Ini setara dengan 1,5 sendok teh. 100 gram margarin, 175 ml air. Kemudian untuk filling atau isiannya terserah kita masing-masing ya. Bisa menggunakan keju, coklat, meses, selai nanas dan sebagainya. Ini saya menggunakan selai coklat ya. Ini nanti untuk memudahkan pengisiannya saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Langkah pertama, campur tepung terigu, kis instan, bread improver, susu. Ini kita aduk sampai tercampur rata ya. Kemudian campur air dengan gula pasir dan garam. Ini kita aduk sampai betul-betul larut gulanya. Kocok lepas telurnya sampai putih dan kuningnya ini tercampur rata. Langkah berikutnya, masukkan telur ke dalam campuran tepung terigu ini ya. Kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan larutan airnya. Ini kita aduk sampai rata. Kemudian tambahkan margarinnya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Aduk terus sampai bisa membentuk adonan yang kalis ya, seperti ini. Setelah membentuk adonan yang kalis, maka ini kita uli sampai elastis ya. Ini bisa menggunakan mesin, menggunakan mixer yang spiral ya. Tapi seandainya kita tidak ada mixer, maka ini bisa kita uli. Gerakannya, tarik adonan ke atas ya, seperti mencuci ya. Kemudian kita lipat ke bawah, lipat ke kanan atau ke kiri senyaman kita, tarik lagi ke atas, seperti mencuci gerakannya. Ya, seperti ini.
Kemudian kita lipat ke bawah, lipat ke kanan atau ke kiri, tarik lagi, dan seterusnya ya. Lakukan hal yang sama sampai nanti adonannya ini bisa elastis. Jadi adonan kita uli sampai elastis ya. Artinya adonannya ini kalau ditarik tidak gampang putus ya. Nah, sampai seperti ini ya. Ini tidak gampang putus saat ditarik ya, seperti ini. Kemudian adonan kita tutup dengan plastik atau juga dengan serbet lembab ya. Ini kita biarkan kurang lebih selama 30 hingga 45 menit sampai adonannya ini mengembang 2 kali lipatnya ya. Ini bergantung pada cuaca di sekitar kita. Yang penting adonannya ini mengembang 2 kali lipat. Setelah adonan mengembang 2 kali lipatnya, lalu ini kita kempiskan ya untuk menghilangkan udara yang ada di dalamnya dengan cara ditinju-tinju beberapa kali ya sampai kempis. Setelah adonan kempis seperti ini, lalu kita timbang kurang lebih beratnya 40 gram ya. Jadi untuk memotong adonan paling enak menggunakan alat seperti ini. Ini saya beli di all shop ya. Kalau menggunakan peso nanti bisa menyobek alasnya atau matrasnya ini ya. Setelah ditimbang kurang lebih 40 gram seperti ini, proses berikutnya adalah membentuk bagian-bagian ini menjadi bulatan licin ya. Caranya kita putar-putar dengan kelima jari kita ya. Ini diputar-putar seperti ini sambil agak ditekan ya, sampai hasilnya licin, bulat licin. Ini hasilnya. Kita ulang. Putar-putar sambil agak ditekan sedikit sampai halus, sampai licin. Atau bisa juga dengan menggunakan cara seperti ini ya. Ini kita tarik ke bawah sampai permukaannya itu kelihatan licin seperti ini ya. Lalu kita pijit-pijit bawahnya. Kita ulang. Kita tarik ya ke bawah. Lalu kita balik, kita rapikan. Terserah kita, senyaman kita, mau dengan cara apa. Yang penting hasil akhirnya ini bisa bulat, licin ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya. Ini sudah selesai dibentuk bulat licin ya. Lalu ini kita diamkan kurang lebih 5-10 menit ya, supaya nanti memudahkan kita saat kita isi ya. Kita tutup dengan plastik supaya permukaannya ini tidak kering ya. Proses berikutnya kita isi adonannya. Ambil satu bagian adonan ini, lalu ini kita hilangkan gasnya ya, dengan cara kita gilas. Seperti ini. Gak usah terlalu tipis ya, karena ini tujuannya untuk menghilangkan gasnya. Kemudian kita isi. Karena saya menggunakan selai coklat, maka ini saya masukkan ke dalam plastik segitiga ya, supaya memudahkan kita saat mengisinya. Lalu ini kita isi secukupnya. Jangan terlalu banyak ya.
seperti ini. Lalu kita rekatkan kedua ujungnya ya, seperti ini. Kemudian kita pijit-pijit ya. Nah, ini hasilnya. Bentuknya lonjongnya. Lalu ini kita letakkan di atas loyang persegi yang sudah kita olesi dengan sedikit margarin sampai rata ya. Kita ulang, ambil satu bagian adonan, lalu buang gasnya dengan cara menggilasnya ya. Seperti ini. Kemudian kita isi secukupnya. Kita tutup kedua ujungnya, kita rekatkan, lalu kita pijit-pijit. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Ini yang sudah saya isi dan dibentuk lonjong ya. Kemudian masing-masing bagian ini kita kurung dengan menggunakan ring roti yang lonjong. Tujuannya supaya nanti rotinya ini, mengembangnya ini jangan ke samping tapi ke atas, sehingga hasil rotinya nanti bisa lebih empuk, lebih lembut daripada tanpa menggunakan ring roti seperti ini. Ini saya beli lewat Allshop ya, dengan kata kunci ring roti. Kita oles sekelilingnya dengan margarin ya, supaya nanti tidak lengket. Ini hasilnya yang sudah saya kurung ya, seperti ini ya. Ini sengaja saya biarkan tanpa menggunakan ring roti, biar nanti bisa tahu bedanya ya, hasil akhirnya itu seperti apa. Ring yang saya pakai ini, panjangnya 10 cm, lebarnya 7 cm. Kemudian, ini kita tutup ya. Lalu kita biarkan sampai mengembang 2 kali lipat. Kurang lebih selama 1 hingga 1,5 jam, bergantung suhu atau cuaca sekitar ya. Jadi ini waktu kita proofing kita tutup supaya nanti permukaannya tidak kering. Bahan berikutnya, bahan untuk pengolesnya. 1 butir telur ayam ukuran sedang, 1 sendok makan susu cair. Kedua bahan ini kita campur jadi satu sampai betul-betul rata. Pastikan kuning dan putihnya ini bisa tercampur rata ya. Kemudian untuk mengoles permukaan roti yang sudah mengembang, pilih kuas yang bulunya halus ya. Dan nanti saat kita oles permukaannya, harus kita lakukan dengan hati-hati, jangan sampai membuat permukaannya ini kempes. Jadi saya menggunakan kuas yang bulu-bulunya ini halus seperti ini. Ini sudah mengembang. Lalu kita oles permukaannya dengan bahan pengolesnya ya, sampai rata. Ini hati-hati ya, jangan sampai menekan adonannya supaya tidak turun. Jadi ringan-ringan aja. Setelah kita oles, lalu kita masukkan ke dalam oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu sampai betul-betul panas.
Saya menggunakan oven biasa ya. Saya gunakan suhu 180 derajat Celcius. Ini langsung saya taruh di rak paling atas. Saya panggang sampai permukaannya ini berwarna coklat. Tapi untuk masing-masing oven itu kan berbeda penanganannya. Jadi kenali masing-masing oven yang kita punya ya. Lalu setelah matang, panas-panas, oles permukaannya dengan margarin ya. Kenapa harus panas-panas? Supaya margarinnya ini bisa langsung meleleh. Ini tujuannya supaya permukaannya ini tidak kering ya. Setelah kita oles permukaannya dengan margarin, lalu ini kita biarkan dingin dulu, baru kita keluarkan dari ringnya ya. Supaya nanti bentuknya ini tetap bagus, karena dalam kondisi panas rotinya ini terlalu empuk ya. Jadi kalau langsung kita keluarkan dari ringnya ini nanti bisa merubah bentuknya. Nah, ini hasilnya roti manis isi coklat yang sudah jadi ya. Ini empuk dan teksturnya lembut. Kita lihat teksturnya seperti apa ya. Ini kita buka ya. Nah, ini lihat ya. Lembut sekali dan empuk. Sekarang kita bandingkan dengan roti yang tidak menggunakan ring dengan yang pakai ring ya. Jauh beda ya. Jadi kalau yang pakai ring, nanti hasil kuenya ini mengembangnya ke atas ya, seperti ini ya. Dan ini hasilnya jadi lebih empuk. Sementara yang tidak menggunakan ring, hanya biasa aja, dia akan melebar ke samping ya, seperti ini. Tapi walaupun tidak menggunakan ring, tetap hasilnya juga empuk. Ini adalah resep standar. Jadi dengan resep standar, siapa saja bisa membuat roti manis tanpa menggunakan mesin atau mixer, tapi hasilnya tetap empuk dan teksturnya halus. Terima kasih telah menonton video ini.